Bagus itu debat sama Uni. Oke. Aku tanya, abang tahu nggak Edis itu pernah ngambil ilmu akademis di mana, bang? Nah, saya kurang tahu itu nih. Soalnya kan dia lumayan mengerti Kalau lah. nggak, dari mana abang tahu kalau dia mengerti kekristenan? Apa parameter bahwa seseorang itu mengerti? Apakah karena dia bisa menghujat agama lain atau karena dia berilmu? Jadi saya pengen tahu nih, alasan abang mengatakan Edis itu berilmu apa gitu alasannya? Ya maksudnya kan Uni berdebat sama dia dengan Bang, gini baik bang, gitu. maaf bang, dalam Saran ranah saya, akademis bang, tidak ada kebenaran itu berdasarkan konsensus. Kalau ada 100 orang mengatakan si Bang Farouk benar, tapi dia tidak mengikuti kaedah ilmiah, itu tidak bisa. Karena ada 9 teori kebenaran bang. Korespondensi, koherensi, pragmatif ya, atau performatif misalnya. Pragmatis atau performatif. Ada beberapa 9 teori kebenaran itu. Ada kebenaran yang porsinya subjektif, ada yang objektif. Pertanyaanku, kalian mengatakan Edis hebat itu karena penontonnya 20K. Bang, kata Yesus bang, jangankan dalam kebenaran akademik, dalam kebenaran agama saja kata Yesus, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Justru Yesus bilang yang sedikit yang banyak. Jadi kalau karena Edis penontonnya 20K maka dia dikatakan benar, ini tidak sesuai dengan metodologi akademik. Jadi metodologi akademik itu kalau dia bisa dikatakan mumpuni, menguasai materi, mungkin dia adalah seorang yang memang sudah belajar. Contoh mahasiswa dia. Atau dia seorang yang sudah lulus kemahasiswaannya pasca sarjananya, atau dia seorang siswi SMA yang meneliti, mengkaji, baru. Tapi kalau dia tidak pernah sekolah, hanya bermodalkan Nabi Muhammad Raja Sek, karena dia memiliki kekuatan 30 pria. Giliran ditanya mana lebih kuat, Nabi kuat atau Tuhanmu, menceret nanah bang. Itu bukan parameter hebat dalam Islam. Karena banyak orang bodoh. Nabi Muhammad SAW sudah katakan, menjelang kiamat orang-orang bodoh itu lebih banyak daripada orang pintar. Karena Indonesia ini termasuk masyarakat yang paling malas membaca. Di Eropa Kristen ditinggalkan. Di Indonesia Edis banyak penonton. Kenapa? Karena minimnya literasi orang-orang Kristen di Indonesia, mereka mengharapkan bahwa Edis lah yang akan menghina agama Islam, karena Edis pertama ada di Amerika, lalu bisa sebebasnya berbicara, termasuk memframing agama Islam. Saya sudah pernah berhadapan dengan Edis, bahkan berkali-kali. Edis itu dulu bang jadi samsak kami dulu. Kenapa? Karena dia nggak diakui oleh orang Kristen yang apologet. Dia tidak pernah diajak Sophie Katul, dia tidak pernah diajak Aderion. Karena dia mengakui dulu Bible itu banyak berubah dan mengakui bahwa Yesus itu tidak bisa dikatakan Tuhan, tapi Tuhan. Videonya pun ada itu. Kami punya kok. Kami punya dokumentasi perdebatan kami dengan Edis. Ketika mengaku 9 tahun belajar Al-Quran, disuruh baca Al-Quran, an, itu depan huruf an. Jadi mengaku pintar itu belum tentu pintar bang. Pintar itu ada parameternya, kayak aku ya. Yang mengatakan aku pintar tapi orang bodoh itu bukan pujian. Dikatai pintar sama orang yang lebih bodoh daripada kita itu bukan pujian bang. Yang mengatakan saya pintar itu siapa? Rektor saya, kaprodi saya, kepala prodi saya, dosen pembimbing, Majelis Ulama Indonesia. Maka ketika mereka bertemu saya, mereka mengatakan kepala kaprodi kemarin ngajak saya ketemu, kita duduk di kafe. Masya Allah, Umi Rifa ternyata pintar. Bisa jadi pintar itu. Karena yang menilai kepintaran saya itu ya orang pintar sendiri. Rektor saya terkejut. Masya Allah, apa yang Bunda sampaikan itu ternyata sejalan dengan Islam dan pintar. Wah, dibilang saya pintar. Saya diberikan penghargaan oleh MUI sampai saya dapat beasiswa di UMKLA. Gara-gara apa? Karena YouTube saya salah satu YouTube kristolog yang cukup membanggakan. Dapat beasiswa bang. Edis dapat apa? Dapat kolekte dari orang Kristen yang selama ini merasa tersakiti dengan diksi Bang Zuma Unirifa, merasa terpuaskan karena Edis mampu menghujat dan menyakiti hati kami. Gara-gara mengatakan Nabi Muhammad Raja Seks. Ya, itu. Jadi apa alasan saya harus diskusi sama Edis? Orang saya naik ke Komal dia aja 3 pertanyaan dia saya jawab. 1 pertanyaan saya nggak dijawab ketika saya bertanya, Edis,
Kalau memang nabiku Raja Sek gara-gara dia punya 30 kekuatan pria, itu manusia 100% Tuhan yang berkelamin, kuat nggak kelaminnya? Nggak mampu jawab, Bang. Sedih Bang saya, berharap dapat jawaban akademik terkait tentang kekuatan Tuhan. Diturunkan saya Bang. Udahlah diturunkan, nggak dapat kolekte pula saya di situ. Minimal udah dijadikan bahan olok-olok kami umat Islam, kasihlah paus satu, udah jadi konten orang Kristen. Haleluya. Si Lina yang ketawa-ketawa Bang, Kristen di bawah haleluya, padahal cuman bicara sungguh nekat. Ketawa-ketawa sendiri. Orang Kristen haleluya, Yesus bekerja atasmu. Bang, kerjaan Tuhan kalian bikin orang ketawa-ketawa gitu. Bang, maaf. Inilah kenapa umat Islam itu harus cerdas, belajar, supaya nggak dibodoh-bodohi orang kayak Edis. Dulu, kenapa banyak Eropa itu bodoh di sana? Karena mereka nggak peduli, mereka tuh cuma percaya doktrin. Sementara umat Islam, salah satu ilmuwan Inggris, Adderall of Bath namanya, abang cari aja, Adderall of Bath. Apa kata dia? Dia mengatakan dari master-master Arab dia belajar bagaimana cara memfungsikan akal. Bang, ilmuwan Inggris Bang. Di Inggris Bang sekarang ini orang sudah terbuka dengan Islam. Kenapa? Mereka mengadakan namanya dialog lintas agama di Speaker Corner. Bukan namanya Speaker Corner, terjadinya di taman mereka itu, apa lupa aku namanya itu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata kalau memang dengan ilmu, Islam yang akan diambil. Tapi kalau cuma dengan sungguh nekat, saudara, Kristen itu. Kalau cuma beraninya menuduh Nabi Muhammad pedofil, itu Kristen. Haleluya, Yesus bekerja atasmu karena kau mampu menuduh Muhammad itu pedofil. Tapi pas ditanya indikatornya apa Nabi Muhammad dikatakan pedofil? Karena dia menikahi Sayyidah Aisyah. Lupa kalau nenek moyang Tuhannya dinikahi umur 3 tahun. Lupa kalau mama Tuhannya dihamili Tuhan umur 12 tahun. Sungguh nekat yang nyata. Ya, jadi terkadang abangku, saya ini orang Islam. Kata Imam Syafi'i, sungguh zolim seorang manusia kalau dia merendahkan dirinya di hadapan orang yang tidak menghargainya. Gimana saya mau diskusi sama Edis? Orang kesempatan bicara saya nggak dikasih. Jadi kalau kalian bilang bahwa yang paling banyak itu yang benar, harusnya kalian ini tidak lagi menjadi Kristen. Kenapa? Kristen itu secara mayoritas itu terpecah. Katolik, Ortodok. Nggak jadi, karena di dalam Kristen yang banyak itu terpecah-pecah, terkotak-kotakan jadi sedikit itu Bang. Kalau kalian bilang agama yang lebih dulu yang benar, jadilah orang Hindu. Jadi parameter itu Bang harus kita ikuti, jangan nggak konsisten. Punya parameter tapi nggak diikuti. Nah gitu. Jadi abangku Jimmy, kalaupun saya mau merendahkan diri saya untuk diskusi dengan Edis, bolehlah, nggak apa-apa. Tapi dengan catatan, temanya adalah agama mana yang mengajarkan kebejatan dan pengikutnya banyak, yang paling bejat secara sejarah. Nah itu. Kalau nggak bahas kita, kitab suci mana yang nggak pantas dikatakan kitab suci. Tema yang langsung ekstrim aja lah. Tuhan mana yang nggak layak disembah. Nah itu. Ya, mungkin begitu. Gini ini maksudnya kan, kayak kemarin kan debat Bang Zuma sama Bang Erika kan jumpa di tengah sama Superboy ya. Nah, aduh, kan, sorry kan Bang. Jadi Bang Superboy itu, Superboy itu mengencingi semua agama dengan mengaku sebagai ateis. Artinya dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Allah bukan Tuhan. Lalu saya berada di komal orang yang mengatakan Tuhan tidak ada, berharap dia netral. Bang Zuma kemarin kalah gara-gara mengakui bahwa anak Maria Mesias. Padahal temanya adalah siapa Kristus yang dibangkitkan. Siapa Kristus yang naik ke surga? Tiba-tiba Bang Zuma kalah karena jujur mengatakan anak Maria itu Mesia yang memang dari awal sudah diakui. Dikalahkan Bang Zuma gara-gara jujur Bang. Terus abang bilang dia netral. Bang, memang Superboy siapa? Bikin komal sendiri, atur-atur sendiri, yang turun-turunkan sendiri. Dibilang netral, abang tahu kapasitas Superboy. Nama aslinya siapa Bang? Katanya dia dosen loh Bang. Di kampus mana dia ngajar? Metode kampus yang dia gunakan itu metode kampus apa? Oxford, Harvard,
Saya tanya bang, Superboy ini orangnya kayak mana? Siapa dia? Minimal kayak saya lah. Bisa dicari tahu namanya di PD Dikti bang. Kalau dia membuat sebuah parameter metode ilmiah, harus divalidasi sama ilmuwan lain bang. Jangan bikin sendiri terus mengatakan itu yang benar. Saya juga bisa bikin metode lah. Nanti orang Kristen juga bikin metode. Tafsiran mutar-mutar. Jadi kalau abang bilang saya ke room Superboy, itu cuma memperkaya orang ateis bang. Banyak nanti yang kasih koin. Ujung-ujungnya apa? Jadi marketing agama. Saya butuh ilmu, bukan butuh koin bang. Sorry ya bang ya. Kalau saya harus masuk ke room Superboy, saya akan mau dengan syarat yang berlawanan dengan saya Superboy langsung. Judulnya adalah Tuhan itu eksis atau tidak. Ya, kalau enggak saya nggak mau. Ngapain ngadapin edit di Superboy cuma nama-nambahin kekayaan ateis yang bilang Yesus bukan Tuhan, Allah bukan Tuhan. Gini loh, nih maksudnya kan ada, maksudnya jumpa di tengah gitu loh. Boleh di Jumpa tengah roomnya sama Yahudi iblis. aja, di room Yahudi aja. Ada satu namanya room Chris Mary namanya. Kak Mary itu Kristen. Dia itu menggunakan metode kampus Oxford dalam dialektika. Dan saya bisa cross check apakah metode itu betul-betul digunakan di Oxford. Salah satu pengawas diskusinya adalah sarjana hukum bahkan dosen hukum bernama Bang Sven dan dia agamanya Kristen. Kalau abang mau, tolong abang abang sampaikan ke Edis. Saya tantang Edis membahas transmisi kitab suci atau apa alasan Yesus dikatakan membawa damai. Atau apa alasan Kristen dikatakan agama kasih? Atau dua arah, agama mana yang membawa damai, agama mana yang hama peradaban? Tuhan mana yang berguna, Tuhan orang Kristen atau Nabi umat Islam yang berguna buat peradaban? Ya, silakan tema-tema seperti itu. Kalau saya langsung ekstrim. Kalau enggak, agama mana yang mengajarkan kebencian atau agama mana yang mengajarkan kebejatan? Itu aja. Atau agama mana yang datang dari iblis? Nah, mantap kan temanya? Tema-tema yang sangat ekstrim yang bikin birahinya kalian penghujat-penghujat itu senang. Ayo kita bahas. Saya mah siap-siap aja bang. Ya, nabi mana yang cabul? Mantap itu kan selalu kan kalian bahas kan. Nabi mana yang cabul? A, nabi orang Kristen, B, nabi orang Islam. Ayo kita bahas. Suka saya itu. Tolong ya bang ya, sampaikan 5 tema saya kepada Edis bang. Pertama adalah di room Kak Mary nanti kami akan membahas. Satu kitab mana yang suci? Kedua, ya, nabi mana yang cabul? Ya, nabi mana yang cabul? Karena saya bisa tunjukkan nabi orang Kristen semua cabul rata-rata. Ngambil bini orang lah, bergundi lah, ya menipu lah. Nabi orang Kristen Hosea bersundal, bertelanjang bulat. Rata-rata nabi orang Kristen cabul semua. Tahu. Ya, Gimana sahur gitu. Kalau Nabi Muhammad mana data cabulnya coba? Indikator cabul apa? Definisi cabul apa? Kan enak diskusi kayak gitu. Ya Bang Jimmy ya, tolong Bang kalau Abang mampu nanti teman-teman Islam, tolong nanti kalau ada yang mau menyumbangkan uangnya supaya Bang Jimmy ini lebih semangat, tolonglah bantu. Aku lagi kemarin uangku ada. Aku lagi nggak ada uang karena insya Allah bentar lagi aku gajian ya, baru aku bisa. Kalau nggak, aku nggak mau berbohong bang. Biasanya aku bang kalau ada di rekeningku itu uang, misalkannya ada 5 juta kan, aku biasanya gini bang. Barang siapa yang bisa memfasilitasi aku diskusi ilmiah dengan Edis, aku kasih 2 juta sekarang juga. Biasanya gitu. Cuman sekarang nggak nyampe, belum nyampe karena aku habis bayar-bayar banyak hal kemarin ya. Nanti kalau udah gajian. Oke lah nih. Abang lah ya. Kalau ada orang Islam yang mau nanti kasih abang ini uang 1 juta mungkin biar bisa dia fasilitasi aku sama Edis ya. Kasih ke Edis ya bang ya. Unirifa menantang Edis membahas nabi mana yang cabul, nabi umat Kristen atau nabi umat Islam ya. Oke lah, saya izin turun ya Uni. Ya. Makasih ya Uni ya. Sama-sama bang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Saya tantang Edis membahas tema nabi mana yang cabul, nabi Kristen atau nabi umat Islam. Ya, itu saya temanya. Kalau tidak mampu, memang berat saudara-saudara. Apalagi kalau masih pegang kitab orang Yahudi. Kecuali kalian nggak pakai kitab Yahudi ya. Gitu. Jadi kalau bertemu dengan Unirifa ini, kita memanusiakan manusia. Kita tidak merendahkan sesama kita. Oke? Oke, baik. Ada Tuminias Motetetu. Muslim, non-Muslim? Brother, sister? Jangan ngopi dulu bang.
Nabi yang meniduri anak balita. Emang kurang ajar nabinya orang Kristen ini yang meniduri balita. Ishak itu ditidurinya Ribka umur 3 tahun. Emang ada ya kelakuan orang Kristen ya. Nabi kok cabul. Ishak itu nabi nggak? Bukan ya. Bukan nabi ya. Tapi nenek moyang Tuhan kalian kan. Nenek moyang Tuhan kalian itu berzina dengan menantu. Ya. Siapa? Yehuda dengan Tamar. Bersikir kepap hoba-hoba on the sky. Yang kedua ngambil bini orang. Daud. Yang ketiga itu meniduri balita. Ishak namanya. Ya. Walaupun mereka itu bagi kami adalah orang-orang mulia. Dan lucunya lagi bapak bangsa yang dihormati kalian itu punya gundi namanya Abraham. Kok rata-rata nabi-nabi kalian cabul ya? Kalau mereka di agama kami nggak ada yang cabul karena mereka maksum semua itu, mulia semua itu. Dan mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Kenapa begitu? Kenapa kok orang Kristen nabinya cabul semua? Karena cuma Tuhannya yang baik. Tuhan baik, Tuhan baik. Kan nggak naik kok ada di sini ya. Tapi udah dapat. Oh, nggak minta naik ya kakak ya, turun nanti kakak ya. Halo, tu manusia masohoy. Tu manusia maseto. Tu manusia moseto. Sudah kali namamu bang. Ya. Ayo kita bahas nabi mana yang cabul. Ya. Nabi Kristen atau nabi umat Islam. Mari kita berdiskusi ilmiah menggunakan data-data yang komprehensif. Ya, jujur diskusi sama Nirifa. Jangan gila yang sungguh-sungguh di hadapan saya. Saya tidak butuh asumsi dari nenek moyang kalian, tapi butuh data-data literasi dari kitab kalian. Ya, diskusi sama saya enak. Saya menghargai lawan diskusi saya. Setidaknya saya memanusiakan manusia. Mari kita bahas nabi mana yang cabul. Nabi mana yang cabul? A. Nabinya umat Islam. B. Nabinya umat Kristen. Mari kita bahas pakai data kitab masing-masing. Halo Markolan. Halo Markolan. Markolan. Ya, Markolan. Hanya nabi di Kristen lah yang ngambil bini orang Tuhannya kasih. Tuhannya memberikan bini orang. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Daud adalah nabi dalam Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 28 sampai 30. Ternyata nabinya orang Kristen ini menurut catatan orang Kristen dan Yahudi dikasih bini orang. Aduh, ambil bini orang gak dibunuh Tuhan. Padahal dalam Imamat pasal 10 nomor 20 barang siapa yang berzina dengan istri orang, dia yang harus mati. Tiba-tiba mentang-mentang nabinya yang berzina yang dibunuh adalah anak hasil zina, dibikin sakit selama seminggu. Itu bayi salah apa, saudara? Inilah yang namanya Tuhan menyelamatkan pezina dengan menumbalkan bayi. Ceritanya begitu, saudara. Yang kedua, ada satu nabi namanya Hosea. Disuruh Tuhannya bersundal menghasilkan anak-anak sundal, saudara. Di Hosea pasal 1 nomor 2. Kemudian Nabi Yesaya, saudara, dalam Yesaya pasal 20 nomor 3 disuruh telanjang, saudara, 3 tahun lamanya. Apa nggak masuk angin itu? Cabul nggak itu? Cabul. Ya. Kemudian saudara, keturunan nenek moyang Tuhannya orang Kristen rata-rata cabul. Yehuda sikidi papap sama Tamar, tapi nggak tahu kalau itu Tamar. Apa waktu lagi tutup muka dia? Tiba-tiba si Yehuda mengatakan ingin membakar Tamar karena bersundal. Tahu-tahu burung dia yang masuk ke vagina Tamar sampai punya anak, sampai menjadi ketuhannya, nenek moyang Tuhan. Nuduh-nuduh Nabi Muhammad meniduri mantu. Tahu-tahu nenek moyang Tuhannya niduri mantu Yehuda. Kumaha eta Kristen. Kenapa ketika kalian menuduh agama Islam lalu ketampol sendiri di kitab kalian? Kawan-kawan Kristen, siapa tokoh-tokoh yang kalian muliakan? Siapa? Yehuda, niduri mantu. Daud, ngambil bini orang. Hosea, bersundal. Abraham, punya gundik. Bahkan dituduh berzina. Na'udzubillahi min zalik. Dan ini tidak diimani dalam iman Islam. Karena Abraham alaihissalam, Daud alaihissalam, Yakub alaihissalam, Isa al-Masih putra Maryam tak sekeji itu, kata Allah. Mereka maksum. Allah mengatakan mereka orang pilihan. Daud saja mampu puasa sehari, berbuka sehari, puasa sehari. Kok kalian bilang pula nggak tahan lihat bini orang? Percaya kalian itu dengan apa yang dibuat dalam kitab Yahudi? Percaya kalian ketika Nabi Nuh telanjang bulat, zakarnya kelihatan lalu dikutukkan yang nggak tahu apa-apa itu dan Tuhan benarkan itu? Kayak mana lah kalian ini? Percaya kalian gara-gara Yerusalem itu bersundal lalu Tuhan suruh si Yosef punya anak-anak sundal?
Apa ini? Percaya kalian Tuhan menyuruh Yesaya telanjang bulat itu 3 tahun? Apa nggak masuk angin dia? Hah? Kalian kalau membahas Nabi cabul, blunder kalian, sudah blunder. Malu kalian nanti. Ya, segereja kalian malu. Ya. Jadi begitu. Berhadapan dengan saya pakai literasi. Ya, bukan pakai apa? Bukan asumsi nenek moyang. Cerita sejarah Tanah Batak bawa asumsi nenek moyang. Saya pakai buku Dr. Uli Kozok, pakai dokumen asli. Kalian pakai asumsi nenek moyang. Ya, ada lagunya tuh. Ya, halo. Iya, Bang. Dari tadi saya lihat kakak cerita dongeng terus, mana buktinya? Dongeng, Bang. Dongeng itu adanya di Bible, Bang. Setidaknya begitulah menurut Lembaga Alkitabiah Sabda.org, bahwa yang punya dongeng itu, yang ngajarkan dongeng pertama Paulus, yang kedua adalah tulisan di kitab kalian. Nah, kalau bicaranya kayak saya, Bang. Abang bilang Al-Quran dongeng, perkataan saya dongeng, tapi nggak bisa tunjukkan data. Setidaknya kayak saya belajar ya, Bang ya. Belajar jadi manusia, Bang. Manusia itu berpikir, Bang. Bukan cuma makan, tidur, melahirkan anak, terus mati. Enggak, itu sama aja kayak binatang, kayak babi. Jangan kebabi-babian di depan saya. Ya. Yang pertama, Abang lihat dalam Hakim-Hakim pasal 9 nomor 7. Makna dongengan itu terang sekali. Ini dongeng, Bang. Makna dongengan itu terang sekali. Bahkan ini dikatakan dongeng, Bang. Dongeng, Bang. Deodo, ngengeng, ngeng. Deodo, ngeng, ngeng. Ya, ini menurut skolar kalian. Sajak yang dibawakan Yotam berupa Pabel ialah dongeng, deodo, ngeng. Ya, lanjut, Bang. Paulus mengajarkan dongeng. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng. Tengok dulu. Bentar dulu. Kalau diskusi itu pakai data. Paulus menggunakan dongeng. Aduh, berat saudara-saudara. Paulus menggunakan apa, Bang? Bang, Paulus Mbak, aduh, berat paman. Paulus Mbak, aduh, berat paman. Paulus menggunakan, aduh, paman. Paulus menggunakan paman. Paulus menggunakan deodo engeng. Deodo ngeng ngeng. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus, saudara. Bang, janganlah kayak kebabi-babian, mentang-mentang abang makan babi. Kata Yesus, jangan memberikan barang yang kudus ke dalam babi dan anjing. Abang malah memakan babi dan anjing. Apa gara-gara itu abang jadi kebabi-babian? Bang, babi itu salah satu hewan yang tidak bisa diatur. Bicara tuh pakai data. Babi kalau nggak pakai data, Bang. Cuman kayak gitu, ngapain? Ya, kalau cuman bilang ngapain, Bang, naik komal? Ini nggak berdebat, nggak layak abang berdebat sama aku. Abang itu layaknya bertanya. Hah? Apa? Jangan di off kan? Ya abang berisik. Aku ngomong pakai data, abang berisik. Terus apa? Itu kan? Apa? Ku bilang Kristen mengajarkan dongeng. Itu dalam kitab kalian dongeng. Lebih mengajarkan dongeng. Ah, mana datanya coba? Yang mana datanya mana? Baca Al-Quran. Kau yang menuduh, aku pula yang kau suruh buktikan. Adalah kerjaan orang Kristen ini dia yang masa aku kau suruh untuk membuktikan Al-Qur'anku dongeng. Ada, makanya kau gilanya jangan sungguh-sungguh, Bang. Mentang-mentang kau makan babi yang pernah kesurupan setan gara-gara Yesus, kau jadi kesetanan dan kebabi-babian di sini. Bang, mari kita bersifat kemanusiaan. Jangan 100% babi, 100% manusia, Bang. Cukup aja Tuhanmu yang 100% Tuhan, 100% manusia, Bang. Jangan kau ikut-ikut 100% babi, 100% manusia. Jangan. Gak perlu kayak gitu. Jadilah manusia sejati. Kalau bicara terarah. Yang minum kencing unta. Kenapa memangnya ada di Kristen dilarang minum kencing? Ada di Kristen dilarang makan kencing manusia. Minum kencing manusia, makan tai manusia ada larangannya. Ada Yesus larang? Kami nggak diajarkan. Nggak diajarkan memang, tapi dilarang nggak? Tidak ada dalam Alkitab. Apa itu kayak gitu? Kutanya, kan diajarkan nggak? Memang apa-apa kalian nggak diajari sama Yesus? Emang kalian diajarkan menikah? Ada Yesus ngajarin kalian cara menikah? Tapi kenapa kau nikah?
Mending kau jomblo kayak Yesus. Memang nggak ada Yesus mengajarkan apa-apa. Yesus cuma mengajarkan hukum kasih. Kasihilah sesamamu, kasihilah sesamamu. Udah. Nggak ada diajarkan cara menikah, nggak ada diajarkan cara makan yang betul. Banyak yang nggak diajarkan. Pertanyaanku, ada larangannya minum tai manusia, minum kencing manusia, makan tai manusia, ada larangan dari Yesus? Ada di kitabmu? Pernah Yesus bilang begini, wahai pengikutku, dilarang makan tai manusia. Kalau orang jawab, apa jawabanmu? jangan terus. Habisnya kau nggak kau boleh diklasifikasikan ke dalam hama peradaban, Bang. Karena dari tadi ucapanmu tidak membawa data, tidak membawa karya ilmiah, tapi menuduh kami begitu aja. Sejak kapan Nabi Muhammad mengajarkan minum kencing onta? Nabi Muhammad mengajarkan kalau badan kalian sakit, minumlah susu onta yang dicampur kencingnya, karena waktu itu nggak ada tolak angin. Mana ada Nabi ku perintahkan minumlah kencing onta? Kalau ada orang Islam yang minum kencing onta tidak mengikuti aturan Nabi Muhammad, itu goblok. Aku yang bilang. Berarti Nah. Tuhan kalian Muhammad. Assalamualaikum. Ya bentar Bang Wilson. Kok Tuhan gua, kenapa kau lari-lari Bang? Tadi bahas kencing onta, sekarang Tuhan gua Nabi Muhammad pula. Janganlah kau mentang-mentang kau nyembah orang Yahudi. Gini loh Bang, aku tahu berat rasanya menyembah orang Yahudi. Berat menyembah Tuhan yang terkutuk. Bentar dulu ya Bang Wilson, ku hadapi kawanmu dulu. Hargailah kawanmu dulu, juang kok dia. Ripa ini kok ngomongnya nggak ada etika sama sekali. Etika mana? Aku ngikutin Yesus kok. Yesus kayak gini kalau ngomong. Kata Yesus, bodoh kali kalian, kata Yesus. Kata Yesus, perempuan di luar Yahudi anjing. Yesus yang bilang, aku ngikutin Yesus. Aku pengikut Yesus. Diam dulu ya. Jadi di sini karena aku ke Bible-Biblean, jadi kadang karakterku itu kayak Yesus, suka marah, ngacak-ngacak orang jualan. Yesus itu ngatain orang bodoh. Yesus begitu Kak. Ada, ini Yesus bilang ini nih, bodoh kali kalian, kata Yesus. Nih, Yesus bilang gitu loh. Ya, masa kau aja nggak kenal Yesus, aku aja bisa mengikuti karakter Yesus. Yesus berkata dalam Lukas pasal 24 nomor 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang goblok. Jangan ngarang. Loh, kau kayak gini lah, aku tunjukkan ayatnya, kau bilang pula aku ngarang. Yesus bilang muridnya bodoh kok. Kok aku pula nih. Alkitab mobil sabda Lukas 24 nomor 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Goblok. Itu goblok. Kata Yesus, goblok. Loh, bukan. Aku kan ke Yesusan aku. Aku kemasukan Yesus kayaknya ini. Aku ini sering ke Bible-Biblean Bang kalau debat sama orang Kristen. Soalnya gimana ya? Aku kalau udah baca Bible langsung berubah. Istighfar. Iya memang. Astagfirullah ya Allah. Nggak mau lagi aku kayaknya ngikutin Yesus inilah. Kasar kali memang mulutnya. Gimana Bang? Gimana Bang? Ampun. Aku pengen ngikutin Nabi Muhammad lah. Kalau Nabi Muhammad itu lemah lembut, Nabi Isa lemah lembut. Nabi Isa itu tidak pernah berkata kotor loh. Kalau Yesus kok kejam kali ya. Orang di luar Yahudi anjing katanya. Wah, ngeri kali. Tidak pantas memberikan remahan kepada anjing katanya. Disamainya perempuan sama anjing. Ya. Apa Bang? Aduh ya Allah, ampunilah aku karena telah mengikuti tokoh Bible ya Allah. Memang gak percaya aku kalau yang Yesus itu asli Nabi Isa ya Allah di dalam Bible itu. Itu karena kalian sendiri, bukan karena orang lain. Apa? Kenapa kami? Apa kami? Apa Bang? Apa? Bagaimana? Main miot kenapa? Ngerti kami bahasamu, jangan pakai bahasa roh. Ayo. Apa? Yang jelas lah Bang ngomong. Aku capek kuliah tinggi-tinggi. Belum tinggi sih, masih S1. Tapi kalian ngajak aku ngomong pakai bahasa roh, nggak paham aku. Kata Yesus dalam Matius 15 nomor 26, ya, nomor 26 nih. Ini Yesus yang bilang nih. Berat ini memang. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di luar Israel ternyata anjing katanya Bang. Keras sekali bahasa Yesus ini. Aku kalau udah baca Bible agak keras aku.
Ah, Oke. apa bang? Gimana bang? Bang, kalau bicara tuh pakai data lah dulu data. Kayak aku nih sibuk, aku nunjukin Bible kalian. Kalian sibuk kencingin Bible kalian. Nggak ada Bible yang dibawa dari tadi. Bawalah Bible sama aku kalau seandainya bicara. Aku lebih menghargai kalian yang baca Bible. Bawalah satu ayat yang teduh yang bisa kudengarkan contoh. Amsal pasal 7 nomor 18. Marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tak ada di rumah. Mungkin tenang Sapi kalian kalau betina baca firman sadar, Tuhan. sapi betina sadar. Hah? Sapi betina. Mentang-mentang Tuhanmu dikatai domba, kau bilang pula kami umat Islam ini binatang. Janganlah Coba kau jangan main mute, jangan main mute gimana bukan orang ngomong juga gitu. data. Ya orang udah kamu Weli nyuruh dulu cus ada gantimu terus. bang. Gak ada kau dari tadi ngomong biar aku sama Kak mana tuh Kak Mesra ini paham Bible dia. Kak Mesra masa gara-gara kalian bilang Yesus kalian Tante Rifa. iya Tante, Kak. Tante. Ya. Ya. Kenapa kesetanan gitu? Gara-gara baca Bible Kenapa Kak. kesetanan? Gara-gara baca Oh. Bible. Bukan karena Bible. Emang kakaknya kayak Kau setan. nanya, aku keras kayak gini habis baca Bible, kau tanya aku jawab Tante. nggak percaya kau. Aneh Tante, kalau kau Tante tanya Rita. orang jawab nggak percaya, ngapain kau Bukan tanya aku? kesetanan. Bukan kesetanan. Gara-gara baca Bible ini. Tante, Gara-gara Tante. baca kitab Yeskiel 23 nomor Iya, 20. iya, iya. Oke. Tante, Dia bersundal dengan laki-laki Asyur yang Tante. kelaminnya sebesar punya keledai. Apa nggak kesetanan aku Tante. Kak? Birahi aku. iya Terus Tante, belum lagi Tante ku baca, Rita. tumpaslah suku Amalek dan anak-anak. Kalau ada yang perawan, ambil. Kalau yang udah dibolongin sama lakinya, bunuh. Apa nggak kesetanan aku Kak? Apalagi pas aku baca dari kitabmu ya kan Kak. Kayak gini bunyinya ya kan. Marilah kita memuaskan birahi, suamiku tak ada. Apa nggak kesetanan aku bang? Aku lagi sendiri pula birahi lah aku. Untung aku beli dildo gara-gara baca ayat itu. Untuk kemarin ada Kak ceritanya kan, gara-gara terbaca aku Amsal 7:18 kan. Pengen ku beli dildo waktu itu. Cuman ingat ajaran Nabi Muhammad. Allah tidak akan melihat orang-orang yang mengawini dirinya sendiri. Maksudnya apa? Mencoli Kak. Ingat aku ajaranku. Astagfirullah aku Islam ya Allah. Islam ajarkan supaya tidak mencoli. Tapi gara-gara baca Bible pengen beli dildo aku Kak. Oh iya. Kak, Coba. Tante, Ah. Tante Rifa. Iya. Denger dong, jangan gantian dong Udah bicaranya. gantian. Ayo ngomong Kakak. Kasihan Kakak ini. Ayo Tante lanjut. tadi praktekin kayak itu ya, kayak BABI sama suara Babi kenapa babi? persis banget Tante. Hah? Mirip dah. Mirip. Oh iya, Sama aku tante. ini gini loh Kak. Kadang Kak ya, kadang kita bisa kebabi-babian kalau setelah baca Bible. Kenapa? Karena dalam Bible Coba lagi itu Google, Kak. banyak Coba lagi kelakuan Google. nabinya kayak babi. Contoh, Coba lagi Google, masa ada pengen nabi? denger deh. Yang berarti Ngapain sama? kayak gitu? Wah, sulit sekali. Gubuk lah Kak. Berat saudara, malah pengen dengar suara babi dia. Kupikir kakak Coba tadi pengen Google Ya, lagi. input. silakan lah. Kalau saya nggak ngerti, silakan tunjukkan. Kakak lihatlah di YouTube kalau pengen dengar kayak mana suara babi. Gubuk lagi coba Silakan. Kakak. Kamu pakai datanya saya terima. Tante. Silakan. Kak apa kakak ini? Kakak lagi dengar debat, kakak masuk pula ke sini. Kakak, aku mau tanya, kenapa Tuhan yang ngambil bini orang dalam 2 Samuel pasal 12:8 itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus, Kak? Sungguh nekat kakak ini ketemu Uni Ripa. Akhirnya tahu Tuhannya pernah ngambil bini orang. Aduh ya Allah, berat saudara. Berhadapan dengan apologet yang sudah bertahun-tahun membaca Bible dan bahkan ke Bible-Biblean tuh berat. Apalagi kayak saya kalau udah ke Bible-Biblean, waduh, berat. Birahi. Ya, kenapa? Bacaannya Amsal 7:18. Halo. Aduh. Halo Durma. Durmawel Sidauru. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang. Ya, Bang, silakan, Bang. Tema kita di sini adalah tema tentang hal-hal yang penting buat peradaban ya. Pertama adalah orang Kristen ini kan sering sekali, Bang, mengaku-ngaku ajaran kasih gitu kan. Kapan itu terjadi kasih itu? Kayak mana implementasinya? Mungkin bisa lah Bang kasih sama aku data-data gitu. Biar kita ini nggak omon-omon aja gitu loh. Kalau aku ditanya umat Islam rahmatan lil alamin, aku bisa tunjuk by sejarah gitu kan. Kalau di Kristen kayak mana ceritanya? Coba Bang. Atau apalah, terserah lah Abang mau tanya aja pun boleh. Kalau Abang awam, Abang tanya aja sama aku. Boleh saya nanya, Bu?
Oh, baiklah kalau gitu. Abang boleh bertanya lah. Kan abang awam ya, nggak ngerti Bible ya. Di depanku kalau orang Saya awam ngerti. boleh bertanya. Oh, kalau ngerti Saya diskusi mengerti bang. Bible. Oke, kalau gitu kita diskusi. Tapi saya pengen bertanya sama ibu. Oke, bolehlah kalau gitu. Yang ngerti tapi pengen bertanya. Nanti boleh aku tanya balik ya. Boleh, tapi Oke, selesai pertanyaanku dijawab ya. Ya gini bang, tidak semua pertanyaan itu harus dijawab sesuai dengan mau yang bertanya. Kenapa? Ada pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan yes or no. Jadi tergantung ke saya nanti, bukan abang yang ngatur saya, tapi saya nanti. Diam pun adalah jawaban bang. Itu saya. Jadi Karena boleh saya tidak saya boleh bertanya? tahu. Bertanya boleh, silakan. Tapi nggak ngatur saya. Bertanya boleh, tapi bukan ngatur saya harus kayak mana menjawabnya. Mau saya menjawab sambil pargoy nanti, itu hak saya. Silakan. Saya nggak mau ngatur orang, Bu. Saya hanya mau Yaudah, kalau gitu ya bertanya. langsung bertanya aja langsung. Pertanyaan pertama. Bisa tunjukkan dalil sama saya bahwa adakah dalil di Quran itu menyatakan sunat? Ada bang, ada dalam Al-Quran eksplisit Tunjukkan kata dalilnya, Bu. sunat. Mantap. Du 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 la 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 la. Al-Baqarah 130. La 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 la. Dudi dudi dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam, dudi dudi dam. Abang, Al-Baqarah 130 bang, ntar ya. Bu, tunjuk aja dalilnya, Bu. Iya ini bang, ntar ya. Aku makannya ayam. Oke, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini ya? Tunggu dulu. Ini dia. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Nah, itu dari sunat, Bang. Millah Abraham. Tunjukkanlah, Bu, artinya. Abang ini. Abang nyuruh-nyuruh udah dibacakan. Parah kali nih. Wa man yarghabu an millati Ibrahim. Millah ini. Ini dalil Yang sunat. artinya. Ya, abang ini pun kayak gitu. Abang tanya saya kata sunat, saya kasihkan abang data nih. And who will reject the faith of Abraham? Dan siapa yang menolak ajaran Abraham? Salah satu ajaran Abraham adalah sunat nih. And who will Nggak ada reject? kata sunat di situ, Bu. Ada, ini kata Mila. Abang itu bego soalnya nggak tahu bahasa Itu Ibrani kan. ajaran, bukan kata Mila sunat. itu artinya sunat. Makanya jangan bodoh Itu yang terlalu. ajaran Abraham Ya udah, yang Anda katakan. kata sunat dalam bahasa Bukan Ibrani kata apa? Sunat. Kata sunat dalam bahasa Ibrani apa? Kata sunat apa? Woi, Tunjukkan aja. ini makanya kau jangan dari bodoh. Quran Anda Nih, yang saya minta. Dari Quran Anda yang saya minta. Kata milah itu artinya sunat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Di situ kata milah bahasa Ibrani dengan bahasa Arab serompon saudara. Tidak Makanya aku ada ngamuk. kata sunat di Al-Quran. Ini kata sunat, woi. Ini kata sunat, ini milah. Nih. Tunjukkan artinya. Ini Artinya nih. tunjukkan. Ini milah, mula sunat. Di Al-Quran tunjukkan artinya. Aduh, ini kan syariat. Ajaran Kau itu. bohong aja kamu. Nggak Aku boleh tanya dulu, gitu. kau bisa nggak bahasa Ibrani? Tunjukkan artinya dulu, artinya tunjukkan. Ini artinya ajaran. Orang artinya Islam ajaran. itu banyak taunya baca doang. Waduh, kayak gini lah orang Kristen udah ditunjukkan kalau milah dalam bahasa Ibrani artinya sunat, kau nggak terima, lucu. Artinya ajaran, agama, ajaran nih. Itu bukan Nih. sunat. Loh, sunat itu ajaran, memangnya nggak diajarkan sunat? Orang gila ini ngomong naik ke atas ini. Tunjuk itu artinya. Kata-kata sunat itu mana di faith. artinya? Ajaran. Adakah di situ kata sunat? Ada milah, bahasa Ibraninya artinya sunat. Tunjukkan artinya. Tunjukkan artinya. Ajaran bego, udah gue tunjukin ajaran itu bego. banyak. Iya, salah satunya sunat. Tidak Nah, dalam ada bahasa di situ Ibrani sunat. Iya, karena bahasa Ibrani. Karena milah itu artinya adalah sunat. Ini milah. Tunjukkan di Quran. Turunlah kau bengak kau terlalu. Ini sungguh gila yang terlalu kau. Kalau gila jangan berlebihan lah. Gila sedang-sedang aja lah kau gila. Gila berlebihan kau. Muak aku nengoknya. Udah tahu aku lagi ke Bible-Biblean. Aku lagi nggak ke Islam-Islaman ini.
Orang dikasih tahu kata milah itu artinya sunat dalam bahasa Ibrani, ada di Al-Quran kata milah. Dalam kaidah Arab, milah itu artinya ajaran. Ajaran Ibrahim salah satunya bersunat. Di Kristen nggak tahu apa-apa karena Tuhannya bahasa Yunani. Kalian kok maksa? Milah artinya ajaran. Dalam bahasa Ibrani artinya sunat. Kau tanya mana kata sunat? Kau kan Tuhanmu orang Yahudi, bahasa Ibrani. Dalam kaidah bahasa Ibrani sunat artinya milah. Milah ada di Al-Quran, artinya itu sunat. Hantu balau. Kok bodohnya terlalu sih Bang Paru? Apa yang dimakan orang ini? Kok bisa bodohnya maksimal kayak gini? Mana tunjukkan kata sunat dalam Al-Quran? Ini Bang, milah. Ya, mana artinya itu? Iya, kalau kami umat Islam memaknai itu artinya ajaran. Buktinya Ibrahim itu diajarkan bersunat. Tapi mana itu sunat? Lah, kan bahasa Ibrani Tuhan kalian arti milah itu sunat, saudara. Kok kayak gitu? Kok bodohnya berlebihan sih? Nggak malu sama ini yang hama peradaban tuh ini loh, merusak generasi kita dengan menolak kaidah ilmu. Ini namanya kaidah ilmu linguistik. Dalam kaidah Arab, milata Abraham dimaknai sebagai ajaran atau syariat. Salah satu syariat kepada Abraham itu bersunat. Jadi kalian kok kayak gitu? Kami bukan dapat dari kitab kalian bahwa Abraham bersunat. Kami dapat dalam hadis kami. Nabi kami yang ngajarin. Nah, kata milah itu dalam Al-Quran lebih luas maknanya. Bukan sekedar bersunat karena tidak sunat saja yang diperintahkan kepada Abraham. Tapi menurut orang Ibrani, milah itu artinya sunat. Kok cocokmologi? Kalian yang blunder depanku. Milah itu bahasa Ibraninya artinya sunat. Al-Quran katakan syariat. Memang sunat adalah syariat. Kalian orang Kristen yang gak bersunat nih ngapain nanya-nanya tentang sunat? Kalian gak bersunat? Apa hak kalian nanya-nanya sunat? Hah? Apa urusan kalian dengan persunatan? Kalian burungnya berkulup kayak risol basi. Apa hak kalian menanya-nanyakan sunat kalau kalian Yahudi boleh? Kalian berkulup, kalian gak bersunat. Apa urusannya kalian dengan persunatan? Gak ada. Gak malu. Kalau ya kalian yang menyembah orang Yahudi, kami yang harus sibuk meluruskan kalian. Ada-ada ya kelakuan kalian gue tengok. Kalian menyembah orang bersunat, tapi kami yang harus nunjukkan data. Ditunjukkan data pun tolak. Janganlah mentang-mentang kalian penyembah orang bersunat. Kami gak ada nyembah orang bersunat. Kami menyembah Allah. Dikasih data, ada kata sunat dalam Al-Quran, ada. Nih milah. Kok sunat itu? Ya kata orang Ibrani itu artinya sunat. Brit milah, perjanjian sunat. Kok kau yang tolak? Tuhan kau yang Yahudi. Kau bilang dulu sama orang Yahudi, itu milah itu artinya apa? Sunat katanya. Berarti ada kata sunat di Al-Quran menurut orang Yahudi. Inilah kalau menyembah kepada orang Yahudi. Jadi aneh sifatnya. Ya. Yang naik yang Kristen, yang antri, tolong di bawah bilang, saya nggak tahu mana Islam, mana Kristen. Ya, saya di sini penginjil. Ya, saya pemberita kabar baik kepada seluruh makhluk, terkhusus Kristen. Ya, saya penginjil. Saya adalah dosen besarnya orang Kristen. Kenapa? Kebanyakan orang Kristen di hadapan saya goblok. Serius. Masa ditunjukkan data dia pula yang tantrum ngamuk? Kenapa kayak gitu kelakuan kalian? Saya minimal saya pakai data kalau bicara. Jangan gobloknya terlalu loh. Siapa yang bilang goblok? Yesus. Tuh, dalam kitab Lukas, Yesus berkata, goblok sekali kalian, katanya. Ya, Yesus mengatakan begitu, bukan aku. Aku cuma ngikutin kata Yesus saja. Kalau kalian tuh goblok, bodoh. Ya, aku bodoh karena Injil. Kayak gitu kata Yesus, kata Paulus ya. Mana nih orang? Aduh, banyak kali Bang Paru yang antri di bawah loh. Kalian gak bersunat. Nanya-nanya sunat di Al-Quran. Sementara kami bersunat ngikuti milah Abraham. Goblok namanya itu. Itu namanya goblok yang sungguh-sungguh. Gila yang bersungguh-sungguh. Ya. Oke. Tolonglah. Jangan buat aku mengikuti Yesus dengan mengatakan kalian goblok. Ya. Karena memang kalian tuh umat Yeremia. Kata Yesus. Gitu. Ya Rames. Salam, apa kabar? Ya salam. Salon. Ya Rames, Jamet, mau ngomong apa Jamet?
Mau membantah, mau meluruskan, mau pargoy, atau mau parkun? Mau kejang-kejang jangan. Nggak butuh lagi aku kurang kejang-kejang, capek suaraku. Anakku mau kuinjili juga itu. Aku juga punya tanggung jawab itu. Ya, bukan kalian aja yang mau kuinjili. Anakku lebih penting kuinjili ya. Jangan buang-buang waktu aku. Bagiku waktu adalah ilmu dan pahala ya. Menginjili orang mencerdaskan anak bangsa adalah pahala. Jadi waktu bagiku adalah kalau tidak bertambah ilmu, bertambah pahala, bertambah kasih sayang. Kalau nggak bertambah duit. Ada 4 yang harus bertambah ketika aku sedang berbicara. 1 uang. Bukan. 1 iman. Bertambah keimananku. Ya. Ya. Apa, Dek? Kok, Dek? Terus mau kau dipanggil apa? Om. Ih, penting kali kau. Udahlah, apa yang mau ngapain ke sini lintas? Itu Harus judulnya bertambah. apa? Kita kalau bicara itu harus bertambah uang, bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah kasih sayang. Udahlah ngomong sama orang Kristen tambah goblok, uang berkurang, keluar keringat. Kenapa lagi, Nek? Itu judulnya Enggak itu kenapa loh, itu? kawan-kawanmu Itu loh. Neng. Enggak, kutanya dulu, kenapa kawan-kawanmu banyak kayak gitu? Masa udah ditunjukkan data, ngamuk-ngamuk? Kenapa kayak gitu? Kebanyakan makan babi. Dia itu mencari artinya bahasa Indonesianya yang tadi. Bahasa Indonesianya syariat, ajaran. Kan aku kasih tahu. Agak gila-gilanya kalian tanggung itu. Artinya. Udah aku tunjukkan tadi artinya ajaran, peka, bengak, tolol sama aja nih kayak yang tadi nih. Telinga Terjemahan kayak bahasa Indonesianya loh, Nenek. ajaran. Emang agak gila-gilanya kalian ini loh. Semuanya Telinga. ditunjukkan terjemahan Arab bahasa Indonesianya. Memang kalau seandainya aku tunjukkan semua terjemahan hilang artinya yang lain dalam. aja lah dibahas yang lain. Yesus ke surga Aduh. dong, yang itu gimana maksudnya? Iya, maksudnya siapa yang lihat Yesus ke surga? Kalau nggak ada yang lihat kan kata orang Kristen kan kalau nggak ada saksi kan dongeng. Makanya kami balikkan. Siapakah yang pernah melihat Yesus tembus ke surga? Kan begitu. Kan ada yang bilang dari Kristen Isra Mi'raj dongeng karena nggak ada saksinya. Ya udahlah kalau gitu. Kayak mana susah juga ngomong sama kalian yang nggak ada ilmu kan? Ya udah kalau gitu jujur-jujuran kita. Yang lihat Yesus ke surga siapa? Kalau nggak ada berarti dongeng lah. Oh, karena itu. Oh iyalah. Jadi begitu kita saudara-saudara. Kenapa Unirifa keras? Karena Unirifa ini pengembala, penginjil jalanan. Memang harus keras. Kalau nggak keras nanti kawan-kawan kita ini nggak ngerti. Karena mereka ditanya berkali-kali, 5 kali lo ku jawab. Artinya syariat ajaran. Mana bahasa Indonesia? Syariat ajaran. Mana bahasa Indonesia? Syariat ajaran. Mana bahasa Indonesia? Baru tolol. Nah, baru gitu aku. Kenapa aku begitu? Karena aku ini manusia biasa sama kayak Yesus. Nggak sabaran kami. Yesus pernah berkata gitu kok. Bodoh sekali kalian katanya. Itulah. Ya, jangan kalian pancing aku berdosa. Memang berbicara dengan orang Kristen potensi dosanya lebih besar daripada ngomong sama orang Islam. Karena ngomong dengan orang Kristen ini kita kadang nggak sabaran. Kadang kita marah kita karena orang Kristen banyak yang bahasa Indonesia aja gagal paham. Diajarin ngotot, nggak mau terima. Abis itu maki-maki pula lagi. Pak nggak emosi aku. Aku bukan ustazah ulama ya. Nanti cepat tua. Oh, nggak apa-apa lah. Ya, aku ini bukan ustazah. Salah kalian. Aku ini apologet. Apologet ini berperang kerjanya, memerangi kebodohan. Ya. Ya, cermin. Cermin kaca. Cermin kaca. Lintas Sumatera kalau mau tanya-tanya nanti ya, jangan duduk parkon nggak jelas aja. Di sini kita memfungsikan waktu untuk menambah ilmu, menambah uang, menambah kasih sayang, menambah iman. Kalau nggak bertambah apa yang 4 ini buang waktu kita. Waktu adalah iman, waktu adalah ilmu, waktu adalah kasih sayang, waktu adalah uang. Bagiku 4 perkara itu waktu. Dedi Oktav, nenek otak separuh. Jangan kau fitnah mamanya Yesus, Dedi Oktav. Perempuan itu dia. Kau bilang perempuan otak separuh ya. Dan lagi pula aku lebih baik dikatakan bahkan nggak punya otak ketimbang aku menyembah orang Yahudi. Serius. Lebih baik aku dituduh nggak punya otak ketimbang punya otak tapi Tuhannya orang Yahudi. Ya Dedi Oktav ya. Oke, cermin. Aku nggak apa-apa dikatakan onta daripada dituduh sebagai domba ya. Ngapain aku mau dituduh domba coba? Kalian yang menuduh Tuhan kalian domba, apa hebatnya daripada kalian nuduh kami onta? Lanjut Kak Cermin, halo? Halo?
Oke, kakak turun ya. Berat kak kalau menghadapi aku, berat kak? Kakak kalau belum siap untuk pindah keyakinan, jangan menghadapi aku dulu. Aku bertanya. Bertanya lah. Dan tadi kan aku memang untuk ditanya di sini. Kalian umat Kristen itu layaknya bertanya. Bertanya aja pun salah. Sering kalian bertanya salah. Ya. Ini, dengar. Aku kan pengen tahu. Itu kan orang naik haji itu mau ngapain? Naik haji? Ya melakukan ritual-ritual haji lah. Iya, yang dilakukan di sana ngapain? Ya banyak lah. Aku belum pernah ke sana. Banyak. Ada sa'i, ada tawaf, ada melempar jumroh, banyak lah. Apa bedanya sama umroh? Ya beda lah. Kalau haji itu dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Kalau umroh itu bisa kapan saja. Ritualnya pun ada perbedaan. Apa ngapain kau mau naik haji, kau nanya-nanya gitu? Kan pengen Ada tahu, tambah wawasan. Mana boleh orang nggak bersunat? Ngapain kau tambah wawasan tentang haji? Kau aja tidak bersunat. Enggak gini loh ya. Sama kayak anak SD bertanya. Bentar, nambah wawasan tuh kayak gini. Kita sadar tahu diuntung lah jadi orang itu. Nih anak SD ya. Anak SD itu harus diberikan apa perbedaan X dan Y, nak? Apa perbedaan angka 1 dan X? Jangan kau masih SD kau bertanya sama aku, Uni Riva, jelaskan sama saya teorema Pitagoras. Ku jelaskan teorema Pitagoras nanti. X tambah Y sama dengan X kuadrat misalnya. A tambah B sama dengan C kuadrat misalnya. Kau aja nggak bisa bedakan mana C, mana A, mana kuadrat. Ngapain ku jelasin kau pembelajaran yang tinggi? Lebih baik kita bahas sekarang ini ya. Apakah ajaran Kristen itu diajarkan oleh Tuhannya atau Islam diajarkan oleh Tuhan dan Nabi-Nya? Mana yang diajarkan sama tokoh sentral di agama tersebut? Contoh, kau tanya haji. Kami diajarkan haji oleh Nabi Muhammad. Al-Quran perintahkan haji. Nggak ada masalah. Orang haji pun nggak ada masalah. Orang yang naik haji kok kau yang masalah? Pertanyaanku, kau joget-joget di gereja ngikutin siapa? Misal. Masalah itu. Kenapa? Yang kedua, kenapa kalian Kristen berdoanya kayak gini? Yesus berdoanya mengadat tangan. Nah, itu masalah itu. Ajaran siapa yang kalian ikuti? Atau siapa yang ngajarin kalian Tuhan itu 3 dalam 1, sementara Yesus katakan Tuhan itu 1. Makanya ini yang harus kita bahas. Ini yang masalah. Yang ngapain kau jauh-jauh bahas haji? Sedangkan tentang Tuhan aja kau belum selesai. Sampai detik ini udah konsili, udah banyak kali konsili, Tuhan aja belum selesai. Ngapain kau membahas masalah orang lain yang belum tentu masalah, tapi kau lupa. Kan pengen tahu, bertanya. Ya ngapa? Apa? Coba aku tanya. Apa gunanya kau tahu ritual haji kemudian? Pengen tahu. Ya gunanya apa untukmu? Emang kita harus berguna kita bertanya itu. Harus berguna lah kalau bertanya. Kalau nggak berguna tanya, ngapain kau nanya? Jadi kalau kita ngapain ibu itu ke pasar gak? Harus berguna sama kita kan enggak juga. Ya harus berguna lah. Ngapain ibu ke pasar? Terus apa gunanya kau tanya-tanya rupanya? Ngapain kau banyak tanya nggak ada guna kayak gitu? Kan nggak ada gunanya kau buat peradaban. Mana tahu dia ke pasar. Kan kau tanya. Seandainya aku jelaskan ritual haji misalnya. Oh kalau kita haji itu kita gini-gini. Terus manfaatnya buat kau apa? Kan nggak ada. Aku nggak mau. Ya kalau kau tahu terus apa lagi setelah itu? Tambah wawasan tapi tadi gimana sih? Ya tapi apa wawasan haji kau tahu, wawasan joget-joget di gereja kau nggak tahu. Misalnya ada yang lain nanya, aku udah tahu jawaban dari siapa. Gak ada orang yang nanya Islam sama kau Kristen. Ada. Gak tahu kau Kristen kok. Inilah goblok sungguh maksimal ya. Kau Kristen berharap ditanya tentang Islam. Kalau orang Kristen tanya Kristen sama aku wajar karena aku 6 tahun belajar Kristen. Aku mana bahkan tahu mengerti. Gini Uni Ripa, mana tahu orang Muslim cerita. Mana kan? ada. Kayak kau pikir ini orang tua apa? Jangan kayak tadi orang Kristen di sini bawa nenek moyangnya lah yang dibawa. Mana tahu nanti ada orang Islam nanya-nanya Islam sama aku. Kau siapa? Sedangkan sama profesor doktor aja orang Islam nggak mau bertanya, apalagi sama kau Kristen. Itulah kebanyakan makan B2. Lemak-lemak B2 itu menutupi akal kalian sehingga kalian tuh bertanya pun nggak bermanfaat. Apa gunanya kau tanya tentang haji kalau bisa aku jelaskan nih. Naik haji itu gini. Terus kau kan tahu tuh. Tapi kau nggak tahu ngapain kau gereja yang aja apa yang harus dilakukan di gereja menurut Yesus. Kau nggak tahu. Ngapain kau tanya kami haji itu ngapain? Sementara ketika aku tanya balik, ngapain kalian di gereja menurut Yesus? Jawab. Jadi begini, kata pendeta begini. Kan gitu. Ayolah.
Jangan kalian buang-buang waktu aku. Nggak bertambah ilmu kami umat Islam di sini. 2,6 juta jiwa yang menonton. Mereka udah tahu semua haji. Kalian kalau mau tahu tentang haji, kalian tinggal searching di Google. Hah? Ngapain kalian nanya-nanya haji? Kalian berkuluk kok. Haram bagi kalian memasuki Mekah itu. Ngapain kalian nanya-nanya haji? Mau naik haji kau? Sunat kau dulu, syahadat kau dulu, ya. Dan dia aja orang Kristen nih. Giliran ditanya, apa ajaran kalian? Ngapain kalian di gereja menurut Yesus? Nggak bisa jawab. Nanya-nanya haji pula. Ada-ada aja kalian lucu-lucu. Halo Bu Indri. Halo Bunda Indri. Oke, turun ya. Maaf kepencet tuh nih, maaf. Boleh, maaf. Saya maafkan Kak. Tadinya saya nggak maafkan itu. Tapi saya maafkan. Karena saya diajarkan memaafkan dalam Islam. Jangan kalian bawa asumsi nenek moyang. Terlarang ya. Sudah lihat contoh tadi? Yang dilarang di Komal ini asumsi nenek moyang. Ya, ngakunya sejarah tapi nenek moyang. Yang kedua adalah bertanya pertanyaan yang tidak manfaat buat peradaban. Karena di sini berusaha akademis. Aku diajarkan bagaimana cara mengajarkan. Bertanya, bagaimana haji? Lah kau Kristen. Nah terus kalau aku ceritakan tentang haji, apa gunanya buatmu? Aku cuma pengen tahu aja. Kalau kau tahu terus apa? Kalau cuma pengen tahu tentang haji, belajar fikih Islam. Ngapain kau di sini? Ini tempat kita memfungsikan akal, membuat orang-orang yang tak berakal jadi berakal. Ya, mengaktifkan akal di Komal ini. Halo, adios. Pagi, adios. Iya, kelihatannya Uni Rifa gagal mut'ah ya tadi malam. Kok nggak berhenti ngomongnya? Apa gagal apa? Gagal melakukan mut'ah ya. Dalam seminggu ini sudah melakukan mut'ah berapa kali? Mut'ah? Emang kau pikir aku Syiah? Mentang-mentang Tuhanmu ngambil bini orang, jadi kau samakan ajaran Islam dengan ajaran Kristen? Jangan. Di dalam ajaran Kristen, Tuhan yang pernah ngambil bini orang dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8 dan nomor 11. Jangan sama-samakan ajaran kita. Mut'ah itu adalah ajaran Syiah. Diam dulu. Aku lagi nggak berperang. Dulu mut'ah pernah diizinkan karena kondisinya lagi perang supaya tidak mengocok laki-laki Islam. Kalau laki-laki Islam ke waktu itu mengocok dosa besar, maka boleh menikah dengan perempuan. Tapi diharamkan kemudian, nggak boleh mut'ah. Lagi pula aku ngapain mut'ah? Aku bukan perempuan Kristen yang kalau baca Amsal langsung cari dildo. Aku bisa menahan syahwat insya Allah. Kenapa? Aku Islam. Dalam Islam, hawa nafsu itu bukan dilampiaskan, tapi ditahan. Nggak mesti mentang-mentang kita birahi langsung kau colok-colok pantat keledai. Nggak boleh bang. Jangan mentang-mentang kau adalah anak Tuhan lalu kau lihat pantat keledai kau colok karena kau birahi. Nggak boleh di Islam begitu. Kau ini otakmu kalau nggak vagina apa lah ini, kita ilmu bang di sini. Jangan bahas persundalan di sini. Jangan bahas perkelaminan bang. Ya, jangan bahas vagina dan penis di Komal ini. Kecuali kita dalam masuk wilayah biologi. Ya, kecuali kita baca Bible, bahas buah pelir yang pecah misalkannya ada dalam kitab apa itu Imamat. Bahas buah jakar besar dalam kitab Yeskiel. Bahas payudara yang montok itu ada dalam kitab Kidung Agung. Lagi nggak bahas itu kita lagi bahas tentang apa manfaat agamamu buat peradaban. Agama saya misalkannya, saya bisa jelaskan. Jangan kau naik-naik bahas mut'ah. Aku bukan orang Syiah yang mut'ah. Kau pikir aku Syiah? Aku Sunni bang. Ya, di Islam aku mempercayai bahwa mut'ah itu diharamkan. Kenapa? Itu konteksnya lagi berperang biar nggak mencoli. Kenapa? Kalau di Kristen mencoli nggak masalah mungkin. Kenapa? Emang nggak ada lagi larangannya gitu loh. Yang ngajarin mut'ah itu Tuhanmu dengan Tuhan Syiah itu aduh beda. Orang Syiah itu memang mengklaim Tuhannya Allah, tapi mereka ikuti Imam 12. Kok ketawa kau? Kau sama kayak orang Syiah. Orang Syiah ngaku-ngaku Tuhannya Allah tapi menghujat istri Nabi. Kau sama persis kayak orang Syiah, ngaku-ngaku Tuhannya orang Yahudi tapi kau menghujat orang Yahudi. Tuhan orang Yahudi. Ku pikir kau ingin berdiskusi, ternyata kau cuman bahas mut'ah. Kau pengen mut'ah sana, kau jadi Syiah. Birahi kau lihat muka aku. Kayaknya kau birahi. Udah turun, aku takut kau ngocok nanti lihat muka aku nanti. Jangan aku terlalu manis. Jangan, takut aku. Kayaknya ngocok kau lihat aku nanti ya. Jangan kau screenshot fotoku kau tempel di dinding. Ngewek kau sama binimu muka aku yang kau bahas. Jangan. Orang-orang Kristen banyak birahi lihat muka aku memang. Ditempelinya lah muka aku pakai tete. Dipajang-pajangnya. Janganlah, aku tahu aku terlalu manis, tapi jangan jadikan aku bahan percolian. Kotor otak kalian ini, makanya aku bilang jangan baca Bible sering-sering.
Iya, takut aku loh. Soalnya kemarin itu lagi live itu, ada orang Kristen naik ke atas, ada foto ditampilkannya muka aku telanjang, ada pakai payudara kan. Hah, kataku, kok muka aku yang kalian jadikan percolian? Jangan kayak gitu kan, kalian punya bini, jelek muka bini kalian. Kalian bersenggama dengan bini kalian, mukaku yang kalian bayangkan. Kenapa nggak ngecrot giliran membayangkan muka bini kalian? Jangan kayak gitu. Aku tahu wajahku ini manis, nggak ada debat. Memang aku akui orang Islam itu menarik. Orang Islam itu kenapa menarik? Karena kami berhijab. Penasaran kalian lihat rambut kami kan? Jadi kalian buatlah kami kayak gitu. Kenapa? Muncrat kalian kalau lihat mukaku, membayangkan wajahku langsung muncrat, naik bahas mut'ah kalian. Kenapa yang dibahas selangkangan terus sama orang Kristen nih ya? Heran aku. Kita lagi bahas peradaban, ilmu. Kita bahas tentang sejarah, antropologis, psikologis. Tiba-tiba naik. Kenapa itu mut'ah? Apa itu? Gak cukup-cukup kalian. Inilah kayak gini. Kalian janganlah kayak gitu. Tolonglah ya. Ini tempat kita mengedukasi publik, bukan mencabul-cabul di sini. Di sini tempat kita boleh kita bahas buah pelir kalau kita baca buku imamat. Boleh kita bahas buah dada yang montok, yang dijamah, yang diraba-raba. Nanti kalau kita bahas cerita tentang Yeskiel, tentang Ohola Ohliba. Boleh kita bahas kelamin yang sebesar jakar, punya keledai yang seperti punya kuda. Nanti kalau kita bahas ayat Yeskiel. Nanti itu temanya beda. Ya, boleh kita bahas tentang birahi-birahian dalam Amsal 7:18. Tuhan kawin boleh kita bahas, tapi janganlah sekarang. Aku lagi nggak selera bahas lendir. Ngapain? Aku lagi birahi membahas tentang peradaban, lagi bergairah membahas tentang ilmu pengetahuan.